Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 1 Tirtomoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa VOC. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mampu menjelaskan pelaksanaan monopoli perdagangan oleh VOC. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang hak oktroy atau hak istimewa dari VOC. Kemudian, tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah mampu menjelaskan tentang upaya VOC dalam mengawasi pelaksanaan monopoli. Yang keempat, mampu menjelaskan sebab-sebab dibubarkannya VOC. Yang kelima, mampu mengenal tokoh-tokoh VOC. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan materi, yaitu tentang monopoli dagang oleh VOC. VOC berusaha menguasai perdagangan di Indonesia dengan mewajibkan rakyat menjual hasil perkebunan hanya kepada VOC. Monopoli dagang ini pun berjalan dengan sukses karena adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC yang disebut dengan hak oktroy. Apa sajakah hak oktroy itu? Pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak mencetak dan mengedarkan mata uang. Yang ketiga, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Kemudian, yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai. Yang kedelapan, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Dan yang kesembilan adalah hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Untuk mengawasi pelaksanaan monopoli, VOC mengadakan pelayaran hongi di Lautan Maluku, yaitu patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata. Silahkan kalian amati gambar dari perahu kora-kora milik VOC. Kemudian, ketika terjadi pelanggaran dalam monopoli, mereka akan mendapatkan sanksi yang disebut dengan ekstirpasi, yaitu pemusnahan tanaman rempah-rempah milik para petani. Dengan demikian, jelas pelaksanaan monopoli perdagangan VOC sangat merugikan rakyat Indonesia karena mereka terpaksa menjual hasil bumi dengan harga yang sangat rendah. Meski di tempat lain, mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Namun demikian, akhirnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan karena berbagai hal. Yang pertama, banyaknya pegawai tinggi VOC yang korupsi. Yang kedua, VOC banyak menanggung hutang untuk biaya ekspansi dagang. Yang ketiga, adanya serangan terhadap kapal VOC oleh armada milik Eropa. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa tokoh VOC. Yang pertama adalah Peter Booth. Dia adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Kemudian yang kedua adalah J.P. Kuhn. Dia adalah Gubernur Jenderal yang merubah Jayakarta menjadi Batavia dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Demikianlah anak-anak untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.